Kepisanangan, salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Cikgu Sobi dalam teknik menjawab soalan Matematik SPM edisi mesti lulus SPM. Tajuk dalam penjelmaan bahagian yang pertama atau part 1. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus kepada perbincangan. Oke, baiklah, seperti biasa, Cikgu akan sediakan semak kendiri tahap penguasaan murid bagi tajuk penjelmaan ketiga. Jadi murid-murid di rumah ataupun anak-anak di rumah bolehlah membuat senarai semak ini, melihat setakat mana pencapaian Anda sebelum kita memulakan tutorial ini ya. Jadi anak-anak semua boleh menyimak di mana tahap penguasaan Anda setakat ini. Jadi Cikgu sudah senaraikan 12 elemen. Untuk senarai semak dan bimbingan akan diberi satu persatu atau step by step selepas ini. Jadi dipersilakan untuk membuat senarai semak secara kendiri. Oke, sebelum kita bermula untuk bimbingan menjawab soalan, Cikgu nak kongsi tips menjawab soalan penjelmaan ketiga. Jadi tips ini dalam bahasa Inggris, tapi Cikgu coba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi transformation tree bermaksud combined transformation RS means transformation S followed by transformation R. Please use the right terminology. Maksudnya, yang pertama sekali di sini adalah bila ada satu soalan itu dia kata combine ataupun gabungan transformasi. Oke, gabungan transformasi. Contohnya, gabungan transformasi ataupun penjelmaan. Bila ada gabungan penjelmaan, contohnya RS, itu adalah bermaksud bahwa S dahulu baru diikuti oleh R. Oke? Dan yang kedua, please use the right terminology, maksudnya bila kita menjawab soalan ini, kita hendak menggunakan terma ataupun istilah yang tepat. Oke? Contohnya, translation itu kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai transilasi. Oke, sementara reflection itu merupakan pantulan. Oke? Kemudian rotation itu bermaksud putaran. Dan enlargement itu dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pembesaran. Jadi pastikan anak-anak semua menggunakan terma yang tepat ataupun terminologi yang tepat untuk menjawab. Oke? Dan seterusnya, always start the answer with the transformation first. Maksudnya, bila kita menjawab soalan ini, kita hendaklah bermula kepada penjelmaan yang pertama. Seperti yang Cikgu katakan tadi, kalau dia bergabungan RS, dia akan bermula dulu dengan S, kemudian baru kita laksanakan R. Oke? Seterusnya, spelling of the transformation. Kita akan pastikan sepanjang kita menjawab soalan jenis penjelmaan 3 ini, kita akan pastikan bahwa kalau ia melibatkan penjelmaan translasi, ejaan itu mesti tepat. Begitu juga dengan reflection atau pantulan, kita kena lihat kepada ejaan yang tepat. Sebab ini ejaan yang tepat ini memberi kepada 1 marka. Jadi kalau silap kita ejak, maka anak-anak semua tidak akan mendapat marka tersebut. Dan biasanya untuk ini kita dapat 1 marka untuk ejaan yang tepat. Oke, seterusnya. Describe in the full the transformation. Maksudnya, bila kita menjawab soalan jenis penjelmaan 3 ini, kita hendaklah menerangkan atau menyatakan dengan langkah kerja yang tepat. Dan setiap jenis penjelmaan ini mempunyai cara untuk menyatakan atau menerangkan penjelmaan yang berlaku secara lengkap. Oke, contohnya, untuk translasi, biasanya dia adalah pergerakan melibatkan kiri dan kanan. Oke, melibatkan pergerakan paksi X dan Y, maka biasanya ini akan diwakili oleh translasi, kemudian kita nyatakan berapa pergerakan di X-nya dan berapa pergerakan di Y-nya. So, ini cara untuk describe. Jadi, ejaan yang tepat 1 marka dan cara kita describe 1 marka. Jadi, biasanya untuk translasi memberi
2 marka untuk soalan ini. Oke, seterusnya reflection, pantulan. Untuk pantulan biasanya contohnya pergerakan dari R ke RS. Jadi maksudnya kalau melibatkan reflection atau pantulan, kita akan nyatakan pergerakan itu dari S kemudian dari S, minta maaf. Kita akan melibatkan pergerakan dari S dahulu, kemudian baru kita nyatakan di R. Dan biasanya kalau pantulan dia melibatkan koordinat X, Y yang pertama, dan pergerakannya dipantulkan di mana, di titik mana, berada di X2 dan Y2. Oke, dan biasanya pantulan ini melibatkan dua jenis, sama ada di cerminnya di paksi Y ataupun cerminnya di paksi X. Jadi ada dua benda. Oke, pergerakan pada titik dan dipantulkan di mana. So, biasanya untuk pantulan juga melibatkan dua marka. Oke, seterusnya. Jika yang melibatkan penjelmaan jenis putaran ataupun rotation, biasanya ada 4 sudut yang digunakan yang populer lah. 90 derajat, 180 derajat, 270, 60 derajat. Dan biasa penjelmaan ini akan melihat kepada di mana titik ataupun pusat. Nah, kena lihat di mana pusat putaran itu berlaku. Oke, seterusnya. Oke, sudut yang tepat, pusat putaran yang tepat, satu marka, dan akhirnya akan ambil kira pula di manakah arah. Nah, arah ini sangat penting ya di dalam putaran. Sama ada clockwise, maksudnya ikut arah jam. Ataupun dia lawan arah jam. Nah, jadi lawan arah jam. Jadi kena lihat betul-betul lah. Sama ada dalam soalan itu dia ikut arah jam atau lawan arah jam. Dan pernyataan ini akan memberi 1 marka. Jadi untuk putaran biasanya kita akan mendapat 3 marka sekiranya betul semualah. Oke. Penjelmaan ketiga yang terakhir adalah berkaitan dengan pembesaran. Terma yang betul, kalau kita eja betul pembesaran dapat 1 marka. Kemudian marka kedua kita akan dapat melalui pusat. Nah, di mana pusat? Pusat pembesaran. Ingat, kalau berkaitan dengan pusat pembesaran ini tidak lain tidak bukan. Dia akan lihat pada paksi X dan Y. Oke, dan jika ini betul 1 marka. Nah, marka yang ketiga ialah kita nyatakan berapa scale factor ataupun skala ataupun faktor skala. Nah, faktor skala ini biasanya diwakili dengan huruf K kecil. Kalau kita lihat sama ada pembesaran itu negatif 1 kah? Pembesaran itu kalau makin besar dia positif lah. Kalau pembesaran itu ada negatif kadang-kadang. Jadi kena lihat, adakah pembesaran itu berada di negatif atau positif ya? Ada di oke. Jadi kena lihatlah pada skala vektor. Jadi kalau ini betul maka dapat 3 marka juga untuk bahagian ini. Oke, tanpa membuang masa kita akan mulai berbincang tentang bagaimana kita menjawab soalan yang berkaitan dengan penjelmaan 3 ya. Oke, biasanya untuk soalan yang pertama ini ia akan menggabung jalin 2 perkara lah, 2 penjelmaan yang paling simpel atau paling ringkas lah, dan paling mudah di dalam tajuk penjelmaan 3 ini. Yang pertama biasanya akan bertanya atau menguji kepahaman Anda tentang apakah maksud translasi. Oke, biasanya akan menguji translasi. Dan soalan kedua biasanya pantulan. Oke, jadi kita akan mulai menjawab untuk bahagian E dahulu. Oke, kita akan coba bimbing, kita coba buat soalan E dahulu. Dan kita coba pahami dulu sebelum menjawab soalan lah. Oke, untuk soalan E ini dia minta penjelmaan V ialah translasi 4 negatif 2. Jadi di sini kan kepahaman kita ingat balik tips yang cukup bagi tadi. Kalau translasi adalah bagian atas ini 4 ini mewakili X dan bagian bawah negatif 2 ini mewakili Y. Dan apa sebenarnya maksud positif dan negatif ini?
X positif 4 ini sebenarnya merujuk pada pergerakan ke arah positif. Ke arah positif ialah ke arah positif X. Oke, dan pergerakan negatif Y ini sebenarnya merujuk pada pergerakan turun lah, yaitu kepada negatif Y. Itu maksudnya, turun lah. Kita guna perkataan turun naik untuk Y, dan positif positif itu ialah ke kiri dan ke kanan untuk positif, dan ke kiri untuk paksi X. Dan penjelmaan Y adalah pantulan pada garis X sama dengan negatif 4. So, kena ingat balik. Kalau ini adalah X dan ini adalah Y, pantulan itu ialah merujuk kepada cermin, ada refleks. Ada refleks, pantulan itu reflection kan. So, kita kena tengok lah. Kalau dia adalah pantulan, dia seolah-olah menjadi cermin. Oke, dan dua perkara yang kena ingat lah. Kalau dia kata X sama negatif 4, kita kena cari di mana negatif 4 pada X, dan kita label di mana cermin itu berada. Nah, itu tips dia. Oke, seterusnya. Yang paling penting ialah di manakah koordinat bagi titik yang diberi. Biasanya titik itu tidak diberi apa-apa label lah. Jadi kalau ada, kita guna itu. Kalau tidak, kita label sendiri untuk memudahkan kita menjawab soalan. Dan saya galakan, saya lebih suka guna titik E lah. Oke, titik E itu di mana? Nah, E di mana? Di negatif 2, 3. E itu ialah rujukan kepada satu titik lah. Dia kata titik kan, apa-apalah. Kamu mau letak E kah, B kah? Suka hati saja. Tapi juga lebih suka E lah. Oke, guna huruf besar. Oke, jadi maksudnya kita sudah jelas B ialah translasi. Nah, B itu apa? Translasi. Dan W itu ialah pantulan. Jadi kita akan mula menjawab soalan yang pertama. Oke, sebelum kita menjawab soalan, biasanya Cikgu bagi suggestion kepada anak-anak murid Cikgu. Oke, supaya menggunakan teknik inilah, supaya teknik menjawab ini supaya lebih senang. Oke, biasanya kita letak E kepada image. Oke, itu menunjukkan perubahan. Jadi E itu merujuk pada di mana titik ia bermula. Jadi di dalam soalan dia sudah beritahu titik itu bermula pada negatif 2, 3. Dan image itu nanti tidak tahu di mana. Tapi kita tahu dia adalah X dan Y. Dan apa penjelmaan yang terlibat adalah penjelmaan V. Oke. Jadi langkah pertama kita akan mula menjawab. Oke, pertama sekali kita lihat di manakah titik E itu, ataupun di manakah titik yang diberi dalam soalan. Negatif 2, 3. So, negatif 2, 3 itu kita lihat berada di sini. Silap, bukan di sana. Oke, di mana? Sajak jatuh. Mau tengok kamu alert atau tidak? Anak kira lah di mana 2? Ini 2 kan? 3 di mana? Oke, jadi pertemuan di antara 2 dan 3. So, kita label E di sini, kita boleh letak negatif 2, 3. Oke. So, itu baru titik yang permulaan. Oke, baru di sini. Sekarang kita akan lihat pada V. So, apakah V? Translasi 4, negatif 2. Oke, jadi untuk ini saya gunakan color yang lain lagi untuk menunjukkan perubahan. Oke, translasi senang saja ya. Kita tengok perubahan pada X dahulu, yaitu 4, positif 4. Bermaksud kena bergerak ke sebelah kanan sebanyak 4 kali. Oke, jadi dari sini kita bergerak ke X. 1, 2, 3, 4. So, ini bermaksud pergerakan sebanyak 4. Oke, kemudian kita tengok pada pergerakan Y, yaitu negatif 2. Maksudnya ialah turun sebanyak 2 kali. So, dari sini kita turun di Y sebanyak 1, 2. So, negatif 2. So, kita label di mana berhenti. Di sini ini adalah image E selepas V. So, kita lihat di manakah koordinat. Lihat pada di sini dulu, yaitu pada 2. Kemudian kita lihat pula di sini, yaitu pada 2, 1. Oke, dan akhirnya kita dapat jawaban. Setelah melaksanakan V, translasi pada 4, negatif 2, titik E akan berada pada image barunya pada 2, negatif 2. Oke, 2, 1. Oke, tidak negatif ya. Jadi kita sudah menjawab soalan yang pertama. Oke.
Seterusnya kita akan menjawab soalan yang kedua, yaitu gabungan di antara translasi ataupun penjelmaan VW. Oke, seperti tips yang tadi, cukup short kan? Kita buat dulu langkah kerja di sini supaya senang dan kita tidak keliru. Oke, kita ingat balik cerita dia. Ini melibatkan gabungan VW. Maksudnya ada dua benda. So, E akan bertukar menjadi image yang baru kali pertama. Dan ada lagi satu penjelmaan, dia akan dijelmakan untuk kali kedua. Oke, ini merujuk pada titik yang sama. Kena ingat balik ya, E itu pada titik negatif 2, 3. Tapi ya ini tak tahu lagi. Tapi kita tahu dia akan berubah dari segi koordinat X dan Y. Oke, now kita akan cek dahulu. Mula-mula, seperti yang saya katakan tadi, kalau gabungan VW maksudnya kita akan bermula dulu W, kemudian baru kita bermula dengan V. Oke. Kita buat begini untuk senang kita rujuk, dalam masa yang sama senang kita rujuk dan kita terus dapat bagi jawaban yang tepat. Biasanya ini langkah kerja yang cikgu shortkan kepada anak-anak murid cikgu supaya mereka lebih terarah dan senang untuk cari jawaban. Oke, kita akan bermula kepada pergerakan E dari sini ke sini. Nah itu, yaitu penjelmaan yang pertama yaitu W. So, apakah W? W ialah pantulan pada garis X sama dengan negatif 4. So, kita akan cari di manakah garis X sama dengan negatif 4. Oke, kita cari. Oke, di sini adalah negatif 4. Maka kita ambil pembaris. Oke, kita ambil pembaris dan kita mulai melukiskan di manakah image itu sebagai di manakah cermin lah. Oke. So, kita akan mulai melukis. Oke. Dan ini merupakan cerminnya yaitu X sama dengan negatif 4. Oke, daripada sini kita akan mulai semak lagi. Oke, kita sudah dapat cermin dia. Pemahaman tentang pantulan. Oke, pertama sekali pemahaman tentang pantulan ini kita cek di manakah garis negatif 23. So, negatif 23 ini berada di sini kan? Berapa jarak dari cermin? Ada 1, 2. Nah, jadi kalau cermin, jarak di antara objek dan image mesti sama. Jadi cermin ini tengah-tengah. Jadi kita ada 2 jarak di sini. Kita kira di sini ada 1, 2 juga. Jadi kita plotkan. Ini kita akan dapat satu image yang baru di sini. E akan menjadi image yang pertama pada titik 6, negatif 6. Berapa di sini? Nah, di sini 3 tadi kan? 3. So, kita dapat jawaban untuk penjelmaan yang pertama selepas pantulan pada garis X sama dengan negatif 4, E akan bertukar menjadi atau bertukar pada titik negatif 6, 3. Oke. Ingat, belum selesai lagi. Sebab ada satu lagi kan? Oke. Setelah berada di titik image yang pertama, kita akan pergi lagi kepada image yang kedua ini. Ingat. Yaitu apa? V. V adalah translasi 4 negatif 2. Oke, cukup guna pen yang lain lagi. Oke, daripada titik baru ini, dari sini, kita akan laksanakan pula pertukaran kali kedua. Macam Power Rangers pula ya, beli tukar-tukar. Oke, daripada titik negatif 63 ini, kita laksanakan translasi 4 negatif 2. So, kita akan mulai bergerak daripada sini, kita laksanakan dulu 4. Pergerakan 4 ke arah positif, sebelah kanan. Jadi kita bergerak 1, 2, 3, 4. Oke, jap. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian berada di sana, kemudian kita turun sebanyak negatif 2 di Y. Sebab dia kata negatif 2. So, kita turun dari sini 1, 2. So, kita dapat image yang pertama itu adalah image yang kedua. Pada titik mana nih? So, kita semak pada titik negatif 2. Kemudian kita semak di sini 1. Nah, jadi kita sudah sampai pada penjelmaan kali kedua melalui proses ataupun penjelmaan translasi 4 negatif 2. Kita akan berada pada titik negatif 2, 1.
Alright. Jadi selesai sudah untuk ini. Jadi untuk seterusnya kita akan lihat bagaimana cara untuk dapat marka. Tengok di sini. Ada 3 marka kan? Alright. Ada 3 marka diperuntukkan. Jadi biasanya satu langkah atau satu proses penjelmaan akan dapat 1 marka lah untuk bahagian E1 dan 2. Dan kita dapati di sini ada satu proses sejakan yaitu V. Jadi di sini kita akan cek lah. Apa gerakan sini? Betul. Koordinat itu betul, maka dapat 1 marka. Oke, di sini dicek lagi. Oke, koordinat ini yang VW ini dapat 1 marka di sini dan di sini. So, kita akan dapat 3/3. Jadi, itu saja untuk perbincangan pada bahagian E ini. Berhati-hati, terutama di bahagian yang kedua, sebab ini ada melibatkan gabungan penjelmaan. Oke, sekian saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa untuk next video untuk penerangan yang lebih lanjut. Dan seperti biasa, mohon ataupun silakan like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe agar video-video terbaru akan menemui Anda segera. Oke, bye. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat ulang kaji.